Baik, selamat sore. Kita akan kuliah kembali. Sebelum kita bicarakan materi kuliah, seperti yang Anda sudah ketahui bahwa saya sudah berikan alamat email untuk Anda kemana Anda harus mengirim tugas yang lalu itu. Jangan kirim ke tempat yang lain sebab tidak saya akan periksa itu. Hanya yang ke email itu yang masuk, hanya yang masuk ke email itulah yang akan saya periksa. Jadi yang tidak mengirim saya anggap tugasnya nol, ya, nol. Boleh Anda pilih mengirim atau nanti saya kasih nilai nol.
Baik, Ketua, jawab dulu apakah sudah kelihatan, Ketua? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Baik. Topik kita hari ini adalah kelihatan ya, Ketua? Kelihatan, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Yaitu pengelolaan habitat. Ya, pengelolaan habitat. Kembali saya ingatkan bahwa sumber utama dari materi ini adalah bukunya Pak Profesor Hadi S. Ali Kodra, dosen IPB. Judul bukunya adalah Teknik Pengelolaan Satwa Liar. Nah, habitat kita sudah pernah singgung, artinya adalah tempat makhluk hidup. Habitat itu bisa berkualitas tinggi, bisa berkualitas rendah. Apa perbedaannya? Habitat kualitas tinggi atau habitat yang mempunyai kualitas tinggi atau habitat kualitas tinggi adalah habitat yang memberikan daya reproduksi makhluk hidup tinggi. Jadi artinya di habitat ini makhluk hidup mempunyai reproduksi yang tinggi. Daya reproduksinya tinggi di habitat ini. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Kita tahu bersama, menghasilkan keturunan. Berarti di habitat kualitas tinggi ini, makhluk hidup itu mampu menghasilkan keturunan yang banyak dengan kualitas yang tinggi. Sehat, cukup makanan, gitu ya. Jadi habitat itu harus mendukung. Kalau habitat itu mendukung, artinya menyediakan keseluruhan kebutuhan abiotik dan biotik dari suatu makhluk hidup yang ada di situ, maka habitat itu disebut habitat berkualitas tinggi. Dan demikian makhluk hidup yang ada di situ mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak, yang berkemampuan untuk terus berkembang. Istilahnya adalah daya reproduksi makhluk itu tinggi. Jadi sekali lagi sederhananya adalah habitat kualitas tinggi adalah habitat yang memberikan, menyediakan segala sesuatunya bagi makhluk hidup yang ada di situ untuk bisa bereproduksi dengan jumlah yang banyak, yang cukup, daya reproduksi tinggi. Nah, dengan demikian sebaliknya adalah habitat kualitas rendah. Habitat kualitas rendah. Makhluk hidup yang ada di habitat ini mempunyai daya reproduksi rendah. Tidak banyak keturunannya. Habitat itu tidak mendukung. Sehingga makhluk yang ada di situ mempunyai keturunan yang sedikit saja. .
Habitat itu kalau digolong-golongkan bisa rawa, rawa-rawa, bisa sungai, hutan, laut, padang penggembalaan. Pengelompokan ini tentu karena ada perbedaan dari habitat ini. Rawa tentu berbeda dengan sungai. Ciri-ciri rawa, kekhasan rawa berbeda dengan kekhasan sungai, ciri-ciri sungai, hutan, laut, dan padang penggembalaan. Bisa juga habitat kalau kita tambahi padang pasir. Karena padang pasir berbeda dengan padang penggembalaan, berbeda dengan laut, hutan, sungai, dan rawa. Jadi habitat itu tempat di mana makhluk hidup-hidup kita golong-golongkan karena ada ciri-ciri khas dari suatu tempat itu. Kalian sudah tahu mendefinisikan, menggambarkan apa itu rawa-rawa, sungai, hutan, laut, padang penggembalaan, padang pasir. Habitat itu bisa berubah. Bisa berubah. Penyebabnya banyak. Bisa salah satu atau dua atau beberapa di antara penyebab ini. Bencana alam misalnya. Meletus misalnya Gunung Sinabung. Debunya menutup areal yang ada di sekitar gunung itu. Kemudian lama-kelamaan terjadi perubahan struktur tanah di situ. Terjadi perubahan vegetasi di situ. Mengakibatkan juga ciri dari habitat itu berubah. Kemudian pembuatan dam. Kalian tahu dam itu air sungai yang dibendung atau cekungan yang dibendung dengan mengharapkan akan terjadi pengisian air oleh air hujan. Nah, akibat dari bendungan ini air akan mengalir, air akan naik di dam tersebut. Kalau itu sungai, yang tadinya sungai tingginya hanya 2 meter, dalamnya 2 meter, dengan bendungan ini akan bisa naik sampai 50-100 meter, tinggi sekali, sehingga ciri dari habitat itu tidak lagi ciri habitat sungai, tetapi merupakan ciri dari ciri lain. Habitat itu berubah. Pengeringan rawa, kita tahu tadi rawa-rawa adalah genangan air di suatu tempat. Kalau dikeringkan, berubah. Eksploitasi hutan. Eksploitasi artinya mengambil kayu-kayu untuk kemudian dijual secara intensif, atau hutan itu tanam kayunya ditebang, dibakar, semua itu akan mengakibatkan perubahan habitat. Pembukaan hutan untuk perumahan, untuk perkebunan. Kalau eksploitasi hutan tadi
mungkin agak rancu dengan pembukaan hutan ini. Sebenarnya ya dua-duanya kalau kita definisikan lebih tajam sebenarnya. Eksploitasi hutan artinya adalah mengambil bahan-bahan dari hutan itu. Hutannya tetap ada, tetapi sudah berubah. Misalnya kayu-kayu yang tinggi semua diambil, atau anggrek-anggrek semua diambil. Jadi pemanenan secara berlebihan, itu eksploitasi hutan. Nah, pembukaan hutan artinya untuk tujuan perkebunan, perumahan. Akhirnya hutan itu tidak jadi hutan lagi. Kemudian kebakaran hutan. Nah, dan untuk pembukaan hutan itu bisa juga terjadi dilakukan pembakaran. Nah, ini orang-orang tertentu membakar hutan, tetapi itu adalah tindakan kriminal, ya. Kita tahu bahwa banyak sekali orang sudah ditangkap, dihukum karena membakar hutan untuk tujuan perkebunan, untuk tujuan-tujuan lain. Kemudian kerusakan padang penggembalaan. Kemudian yang ketiga adalah kimia air. Laut. Ini terjadi maksudnya di laut, ya, umumnya. Coba kita perhatikan bahwa sungai-sungai membawa bahan-bahan dari daratan ke laut. Dan apabila bahan-bahan itu, sungai itu melewati pabrik-pabrik, mengakibatkan membawa bahan-bahan tertentu dari pabrik itu, atau bahkan kita menuangkan senyawa-senyawa tertentu ke sungai, akhirnya apa yang terjadi? Zat-zat kimia itu terbawa sampai ke laut, akhirnya laut berubah, habitatnya berubah karena zat kimia tadi. Nah, supaya makhluk hidup di suatu habitat bisa mempunyai daya reproduksi yang tinggi, sebagaimana kita definisikan tadi, habitat harus optimal, habitat harus bagus. Karena ada intervensi kita, manusia, maka disebut dikelola. Habitat itu dikelola. Ini adalah kata bendanya adalah pengelolaan habitat. Habitat itu harus dikelola. Kita manusia yang mengelola, boleh pribadi, boleh institusi, boleh kelompok masyarakat, boleh LSM, boleh kerjasama dari kelompok-kelompok itu. Sekali lagi tujuan adalah supaya mempertahankan ciri khas dari habitat itu dan sekaligus supaya meningkatkan kualitas dari habitat itu atau mempertahankan kualitas baik dari habitat itu. Dengan tujuan supaya makhluk hidup yang ada di situ mempunyai daya reproduksi yang tinggi. Bagaimana caranya? Sederhana saja kalau kita buatkan secara konseptual, yaitu mengatur kombinasi faktor abiotik dengan biotik secara optimal. Jadi di habitat itu hanya ada dua penggolongan, ada abiotik, ada biotik. Abiotik adalah makhluk tidak hidup, batu-batu lah, air lah, udara lah. Abiotik, biotik hidup. A berarti tidak. Jadi benda-benda yang tidak hidup. Biotik maksudnya adalah hidup. Jadi makhluk-makhluk hidup yang ada di situ. Apakah mikroorganisme, makroorganisme, hewan, tanaman, virus, bakteri, cendawan, jamur. Jadi mengelola habitat berarti mengatur kombinasi faktor dari faktor abiotik dengan biotik secara optimal. Secara optimal. Kalau faktor abiotiknya kurang, tambahi. Kalau terlalu berlebihan, kurangi. Tergantung kepada bagaimana keadaan biotik yang ada. Kalau biotiknya kurang,
tambahi. Artinya buat program untuk menambah jumlah makhluk hidup itu. Kalau terlalu banyak, kurangi. Nah, kita telah bicarakan sebelumnya bagaimana caranya. Pengelolaan satwa liar misalnya, sebelum pada kuliah yang lalu kita sudah bicarakan pengelolaan satwa liar. Bisa pengurangan karena berlebihan, bisa pengurangan karena tidak mendukung lagi faktor habitat. Bisakah pengelolaan habitat tanpa ilmu pengetahuan? Enggak bisa. Orang-orang, pribadi, lembaga, LSM, atau siapapun yang ingin mengelola habitat, dia harus mengerti tentang sifat-sifat dari faktor biotik tersebut dan juga faktor abiotik. Jadi dua-duanya dia harus mengerti. Kalaupun dia tidak bisa menjelaskan secara biologi, secara kimiawi, secara fisika, seseorang yang ingin mengelola habitat paham setidak-tidaknya jangan tebangi hutan, jangan keringkan rawa-rawa, jangan bakar tanah. Meskipun dia tidak bisa menerangkan itu secara ilmu pengetahuan. Jangan ganggu habitat itu. Setidak-tidaknya itulah yang bisa dilakukannya. Kalau kita perhatikan misalnya Danau Toba, yang pemerintah katakan Danau Toba sebagai tujuan utama kedua pariwisata Indonesia. Dan pembangunan sangat berkembang sekarang di Danau Toba dan sekitar Danau Toba. Coba kita keramba yang ada di danau tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang banyaknya keramba yang ada di sana? Apakah itu mengganggu habitat murni dari Danau Toba tersebut atau bagaimana? Ada yang berpendapat? Ada yang bisa memberikan pendapat? Tentu adanya penambahan keramba itu akan mengganggu, merubah habitat air tawar Danau Toba itu. Dikasih pelet setiap hari, ton-tonan 2 ton lebih, 20 ton lebih. Pelet masuk. Sebagian dimakan ikan, sebagian tidak dimakan, akhirnya yang dimakan pun kemudian menjadi feses, akhirnya 20 ton lebih kurang bahan organik masuk setiap hari ke Danau Toba. Kita tahu bahan organik kalau mengalami proses kimiawi bisa menimbulkan asam. Dan kemudian kalau dia mengendap ke bawah danau, di bawah danau itu akan terjadi pengurangan oksigen. Gas amonia akan banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ikan-ikan lokal, ikan-ikan yang ada bisa bermatian dan makhluk hidup yang ada di situ bisa bermatian. Jadi memang banyaknya keramba di sekitar di Danau Toba itu telah merubah habitat danau itu bagi makhluk-makhluk hidup original yang asli ada di situ. Bagaimana solusinya ya? Tunggulah apa yang dikatakan oleh pemerintah. Memang kalau Danau Toba akan dijadikan sebagai tujuan pariwisata, air itu harus kembali seperti sedia kala dulu, yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami, airnya bening. Tidak ada butiran-butiran bahan organik di air tersebut.
Jadi kembali, pengelolaan habitat tadi adalah mengatur kombinasi yang secara optimal dari faktor abiotik dan biotik. Kalau kita buatkan bahasa yang lain adalah pengelolaan habitat itu harus menjamin ketersediaan kebutuhan makanan dan kondisi yang dibutuhkan satwa liar untuk bisa hidup produktif dan sehat. Makanan, kata kuncinya ketersediaan makanan dan kondisi. Satwa liar itu perlu makan. Habitat itu harus menyediakannya. Habitat itu perlu oksigen. Satwa itu perlu oksigen. Maka kondisi harus bisa menghasilkan oksigen. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana pengaruh dahsyat secara negatif pemberian pelet yang 20 ton per hari di Danau Toba itu yang bisa mengakibatkan kondisi di bawah, di dalam air menjadi kekurangan oksigen dan bahkan menghasilkan gas amonia yang mematikan ikan. Nah, makanan dan kondisi ini harus sedemikian rupa tersedia untuk satwa itu bisa hidup sehat dan produktif dan bereproduksi. Kalau dia hidup produktif, kalau dia hidup sehat, maka dia berkemampuan bereproduksi. Tentu produktif dengan reproduktif itu berbeda ya. Kalau reproduksi tadi berkait dengan menghasilkan keturunan, kalau reproduktif artinya adalah terkait dengan prestasi apa yang dilakukan oleh sesuatu makhluk hidup. Jadi makanan, oksigen, udara, bukan hanya harus banyak oksigen, tetapi jangan tercemar udara itu. Banyak industri menghasilkan H2S, membuangkan gas H2S dan karbon dioksida ke udara. Atau zat-zat lain. Misalnya H2S tadi naik ke udara, maka di udara, di angkasa, ya, akan terjadi pembentukan asam sulfat dengan bantuan sinar matahari. Nah, kemudian turun hujan. Nah, itulah disebut dengan hujan asam. Dan kalau mengenai daun itu kalau mengenai daun lalu kemudian tertahan di situ di daun itu asam sulfat itu, daun bisa rusak, tembus. Kalau dia mengenai kepada mikroba bisa mati. Kemudian air harus tersedia. Air yang sehat tentu, jangan air yang tercemar. Kemudian mengelola predator. Predator tidak boleh berlebihan. Di suatu habitat selalu ada predator. Nah, predator ini yang menyeimbangkan jumlah dari satwa itu. Apa predator bagi katak? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak Ular. Ular, bagus ya. Ular Pak. Ya, makasih Ricky. Apa predator bagi ular? Elang. Ya. Elang Pak. Ya, elang. Nah, kira-kira begitu. Tapi kan tidak harus ini 2 menit lagi ini Zoom sudah mengingatkan ya. Tapi tidak harus kita bunuh burung elang. Kita tidak harus bunuh ular. Tentu selain katak tadi, ular sangat suka memangsa tikus. Tidak harus kita bunuh tikus supaya ularnya mati. Jadi ular perlu makan, harus ada di sana katak, harus ada di sana tikus. Elang harus makan, harus ada di sana ular atau yang lain yang dimakan oleh elang.
Bakteri juga demikian terhadap makhluk yang lain. Jadi predator harus dikelola, tidak dimusnahkan, tidak. Soalnya kalau predator juga dimusnahkan itu akan merusak rantai makanan, rantai alamiah secara natural di habitat tersebut. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Tugas. Kuis sebenarnya ini. Jadi kuis-kuis yang lalu, ya, kuis-kuis yang lalu. Udah berapa kuis saya berikan ya? Masih belum, Pak. Masih yang kemarin, Pak. Tugas yang kemarin. Oh iya ya, oke. Ini sebenarnya kuis ya. Ya, ini kuis ya. Boleh juga kita sebut dengan tugas. Tapi kuis lah kita buat supaya ada komponen kuis ya. Kalau kemarin komponen tugas, ini komponen kuis. Soalnya begini, habitat kualitas tinggi dicirikan oleh daerah produksi tinggi. Apa yang dimaksud dengan daerah produksi tinggi? Jelaskan. Nah, ini mungkin setengah halaman saja ya, setengah halaman. Sekali lagi fotokan, kirim ke email yang sudah saya berikan di grup. Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, siapa namamu? Obed Oktobernus Mamora Pak. Siapa? Obed Oktobernus Mamora. Ya, ada apa? Kursi yang kedua ini Pak, kapan dikumpul terakhir Pak? Oh ya, sorry, ya. Ya, kumpullah 2-3 hari ini ya. 2-3 hari ini. Paling lambat lusa. Kamis ya. Kamis ya paling lambat. Kirimnya ke tempat yang tadi. Jangan lupa buatkan judul dan NPM-nya ya. Kuis kedua, namamu, NPM-mu ya. Supaya mudah saya mencarinya, mencatatnya. Ya, supaya mudah saya mencarinya. Topik, subjeknya kan istilahnya email itu kan subjek. Kuis 2 ya, lalu NPM-mu. Tentu email-mu juga harus ada NPM-nya. Nama dan NPM. Udah pengalaman lah kalian ya. Oke. Baik. Udah mau habis ini. Ini saya lihat dulu sampai habis ya kita, biarlah komputer ini yang menghabiskannya. Biarlah Zoom yang menghabiskan waktu kita. Saya ingin lihat kalian siapa saja yang hadir ini. Hari ini kuliah keberapa? Kelima ya? Keenam, Pak. Keenam? Keenam, Pak. Iya. Oh, berarti minggu depan yang terakhir ya? Iya, Pak. Kemudian UTS, oke. Ada yang mau kau tanya, Claudia? Tidak, Pak. Ada, enggak? Manda, yang mana tadi si Manda? Ada mau kau tanya, Manda? Enggak, Pak. Ada tadi kawan kalian yang sangat ganteng, dia duduk di sepeda motor, siapa tadi ya? Alexus, standmu itu hebat kali, Alexus. Gimana? Apa kabarmu? 19710009, Alexus. Baik, Pak. Bagus sekali standmu, fotomu itu. Si Andre, bagaimana kabarmu Andre? 197116. Apa nih? Mana dia udah lari lagi?
Hendro Gultom. Hidup kau di situ, Gultom? Ada pertanyaanmu, Hendro? Hendro? Saya, Pak. Ya nggak kau pasang apamu, kameramu. Lagi di kampus, Pak, saya, Pak. Lagi Ya tapi kau pasang, apalagi di kampus, spray-spraynya. Wifi. Apa kabar Aziza Dinias? Aziza, Iya, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. air laut masih bergerak-gerak? Lagi badai, Pak. Musim. Lagi badai ya? Lagi musim. Iya. Oke, mudah-mudahan aman semua ya. Amin. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri kuliah kita. Habis materinya, dan bagi yang kurang-kurang mengerti, kembali sekali lagi kalian tahu di mana harus mendengarnya, ya, mencarinya. Baik, selamat sore, jaga kesehatan masing-masing. selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak.